Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Riki dan pemirsa sekalian. Bersama saya Nurfadilah, dalam beberapa menit ke depan saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas satu topik yang sekarang ini lagi beredar di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan para remaja perempuan, yaitu fenomena beauty privilege. Nah, nantinya kita akan ditemani oleh 3 narasumber kita yang hebat-hebat ini. Pertama ada Saudari Ainun, kemudian ada juga Saudari Kodria, dan di sampingnya ada Saudari Fitra. Nah, berbicara tentang beauty privilege, nah di sini kan ada kata beauty. Nah, beauty itu kan sering diartikan dengan kecantikan. Dan kecantikan itu kan sering identik dengan perempuan. Nah, kebetulan narasumber kita adalah para perempuan, sehingga menurut saya topik ini sangat menarik untuk kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kemudian, ketika kita mendengarkan kata beauty privilege, seringkali yang terbayang di benak kita adalah seorang perempuan cantik itu memiliki kesempatan yang lebih besar dalam segala hal, ataukah dia itu lebih banyak mendapatkan peluang, misalnya dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, sehingga seringkali muncul kata-kata yang tidak menyenangkan, seperti misalnya keadilan sosial hanya bagi warga yang berduit. Nah, sehingga itu kan menjadi masalah di tengah-tengah kita. Untuk pertama kita akan bertanya dulu kepada Saudari Ainun. Nah, Ainun, bagaimana sih sebenarnya definisi dari beauty privilege ini menurut pandangan pribadi dari saudari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riki dan pemirsa sekalian, jadi istilah beauty privilege ini memang sudah menjadi topik yang sangat hangat ya di kalangan masyarakat, karena kata-kata ini sudah beredar juga di tengah para remaja, saya menggunakannya apalagi di media sosial. Nah, tapi sebetulnya apa sih beauty privilege? Nah, kita bisa mengartikan kata privilege seperti ini. Privilege itu adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, privilege ini bisa dikaitkan dengan kata-kata lain, bukan hanya kecantikan saja, bisa nasab, keturunan, dan harta. Tapi karena kali ini kita berbicara tentang beauty privilege, nah, jadi beauty privilege itu adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang karena dianggap menarik atau cantik dari fisiknya saja. Nah, jadi beauty privilege ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan perempuan saja, bisa juga terkait dengan laki-laki. Ya, bukan berarti cantik itu atau beauty itu dikaitkan dengan perempuan berarti itu hanya berlaku untuk perempuan saja ya. Jadi beauty privilege itu juga nyatanya di lapangan itu juga sering terjadi di kaum laki-laki. Contohnya seperti ketika kita bermedia sosial, jika ada seorang public figure yang dianggap lebih cantik atau tampan, ketika ia melakukan kesalahan yang kurang wajar, maka netizen itu akan berkomentar, lo cantik, lo aman, lo ganteng, lo aman, gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan itu seorang public figure atau orang biasa mungkin dia melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang kurang wajar, kan netizen akan langsung menghujat. Nah, itu yang dikatakan beauty privilege. Selanjutnya, Saudari Fitra, kita ini kan sedang belajar di pusat studi Al-Quran. Berarti setiap hari kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran itu mendefinisikan kata cantik? Sebagaimana telah kita ketahui bahwa beauty privilege itu melahirkan ungkapan bahwa yang cantik dan berpenampilan menarik itu yang dihargai. Jadi yang dihargai ini yang mempunyai kriteria langsing, cantik, putih, glowing gitu kan, selalu mengikuti tren kekinian. Itu selalu mendapat lebih sanjungan atau selalu mendapat pujian dari masyarakat dibanding dengan orang yang tidak memiliki kriteria tadi di atas.
Adapun secara terminologi, Al-Quran tidak membahas tentang kecantikan, akan tetapi Al-Quran mengaitkan kata kecantikan ini dengan bidadari karena secara eksplisit tidak ada ayat tentang kecantikan. Seperti Quran Surat Ar-Rahman ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seakan-akan mereka seperti permata yakut dan marjan. Maksudnya dari ayat tersebut ialah bidadari ini bening seperti permata yakut dan putihnya seperti berlian marjan. Jika bidadari memiliki ciri-ciri yang tadi di atas disebutkan, maka makna cantik ini adalah cantik lahir batin, cantik rupa, cantik hati dan jiwa, berbudi pekerti dan memiliki akhlak mulia. Jadi bukan hanya cantik paras saja. Jika ada wanita atau laki-laki yang hanya memiliki paras cantik atau tampan, akan tetapi tidak mencerminkan akhlak mulia dan tidak bertakwa kepada Allah, itu lebih rendah atau jelek dipandangnya dibanding dengan seseorang yang kurang dari paras atau seperti berkulit gelap tapi memiliki akhlak mulia, itu lebih berkesan dibanding orang yang tadi disebutkan di atas. Oh, jadi seringkali orang-orang itu keliru dalam menafsirkan ayat yang tadi ya. Seringkali cantik itu diartikan hanya sebatas dari paras saja. Nah, kemudian saudari Kadria, nah di zaman sekarang ini kan menurut fakta yang ada, seringkali kan wanita cantik atau pria yang tampan itu mendapatkan hak keistimewaan yang lebih, kemudian lebih mudah dalam segala hal, misalnya dalam mendapatkan pekerjaan atau dalam mendapatkan teman gitu. Nah, bagaimana sih Al-Quran menanggapi terkait dengan beauty privilege ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, mengenai fenomena beauty privilege ini bisa kita kaitkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Nah, dalam ayat ini Allah SWT itu mengingatkan bahwa janganlah manusia itu merasa berbangga diri dan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, karena kekayaan, kecantikan, warna kulit, dan kondisi bawah akhlaknya itu tidak mempengaruhi derajat orang itu lebih tinggi di sisi Allah daripada yang lainnya. Seperti itu. Itu kan dalil dari Al-Quran ya, saudari. Aku mungkin untuk lebih menguatkan lagi supaya kita tahu ya bagaimana sih Al-Quran ini menanggapi tentang beauty privilege ini. Mungkin ada tambahan dari misalnya dari hadis. Oke, ada hadis yang berkaitan dengan ayat yang tadi. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzur ila ajsamikum wa ma ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari fisik atau hartanya seseorang, melainkan Allah itu melihat dari hati atau akhlak perbuatan manusia itu. Luar biasa sekali ya, narasumber kita telah menjelaskan begitu detail dalil-dalil terkait dengan beauty privilege ini. Kemudian kita akan menanyakan tentang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh narasumber kita, yaitu dari saudari Ainun. Saudari Ainun, pernah nggak sih mengalami kejadian atau ada pengalaman, misalnya ketika masih SMA atau bahkan baru-baru ini, siapa tahu ada pengalaman yang pernah terjadi terkait dengan fenomena beauty privilege ini? Ya, baik. Jadi kalau kita ngomong-ngomongin tentang pernah enggak, itu pasti pernah ya. Tapi mungkin pada zaman itu istilah ini tuh belum ada. Tapi mungkin sudah pernah kejadian. Jadi saya pernah merasakan ini tepatnya kelas 2 MTS dulu. Jadi saat saya MTS itu kan masa-masa emasnya, lagi pintar-pintarnya, lagi aktif-aktifnya. Jadi saya dulu itu termasuk siswa yang aktif dan kebetulan hari itu selalu menjadi juara kelas. Tapi
setiap ada kejuaraan atau setiap ada olimpiade, saya itu jarang sekali dilirik. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa privilege itu tidak hanya soal kecantikan, bisa jadi soal harta, keturunan, ya. Jadi setiap ada olimpiade atau perlombaan seperti itu, ada salah satu teman saya memang cantik dari segala sisi, cantik mukanya, cantik keturunannya, hartanya. Pokoknya dia sangat menonjol. Jadi setiap ada perlombaan selalu dia yang ditunjuk, dan saya jarang sekali dilihat. Padahal nggak merasa bodoh-bodoh amat juga. Ya betul sekali, dan ya seperti itu. Nah, ini kan ini sudah menceritakan tentang pengalamannya. Nah, kemudian saudari kita, bagaimana sih cara kita menanggapi, cara kita menyikapi fenomena beauty privilege ini? Kita kan bergelut di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, sebagai calon fasir, insyaallah amin. Bagaimana sih cara kita menyikapi terkait dengan fenomena beauty privilege? Baik, bila mana kita tidak memiliki atau tidak mendapat julukan beauty privilege yang tadi disebutkan, tidak masuk kriteria tersebut, tetapi orang-orang dalam pandangan pertama atau first impression itu pasti melihat penampilan atau kayak berbusana atau penampilan cantik, akan tetapi jika fisik kita atau paras kita tidak bisa mengubah menjadi yang dimaksud kriteria beauty privilege itu, kita bisa dengan mengubah atau lebih meningkatkan seperti dengan kecerdasan atau dengan lain, ya, dengan menonjolkan sifat akhlak mulia itu. Ya. Jadi ini ada juga pertanyaan yang menarik dari audiens kita. Pertanyaannya ditujukan kepada saudari Kodia. Tadi kan sudah diputar habis tentang pembahasan beauty privilege. Nah, karena adanya fenomena ini membuat orang-orang yang tidak yang merasa dirinya tidak mencapai kriteria beauty itu menjadi insecure. Nah, menurut pandangan saudari Kodia, bagaimana sih cara Al-Quran menanggapi tentang sikap insecure itu? Jadi menurut saya insecure itu hanyalah buat orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah SWT. Apalagi insecure masalah fisik. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dalam ayat ini kita juga bisa memahami bahwa Allah itu juga sudah memberikan beberapa kelebihan yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Kalau kita tidak bisa cantik dari segi fisik kita, berarti kita harus lebih cantik dari segi akhlak kita. Jadi apalagi alasan kita untuk insecure? Mungkin itu saya dari saya. Ya, baik, saya rasa jawaban dari saudari Kodria ini sudah sangat menjawab dari pertanyaan tadi. Kemudian mungkin ada closing statement dari saudari Aileen. Ya baik. Jadi nyatanya beauty privilege itu memiliki dampak yang buruk ya, karena seseorang itu bisa menjadi insecure, bisa menjadi iri, bahkan menjadi tidak percaya diri. Padahal sebenarnya cantik atau tampan itu menurut saya bersifat subjektif ya, karena setiap orang itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Namun di Indonesia saja yang bilang standar bahwa cantik itu yang harus putih, tinggi, langsing, imut, ya seperti itu. Jadi konsep beauty privilege ini menurut saya tidak benar, karena kita tahu bersama bahwa manusia itu memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing. Jadi penilaian tentang cantik atau tampannya seseorang itu harusnya tidak dikaitkan soal fisiknya saja. Kepribadian yang baik juga bisa menjadi salah satu faktor dari cantik itu. Karena menurut saya seseorang yang cantik atau tampan tapi tidak memiliki kepribadian yang baik itu sama saja tidak ada baiknya. Ya, luar biasa sekali ya ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini.
Sebenarnya masih banyak lagi hal yang perlu kita bahas dan kita gali tentang terkait dengan beauty privilege ini. Namun karena waktu yang membatasi kita, maka untuk sementara kita akan mengakhiri pembahasan kita ini. Tidak lupa kita berterima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama berdiskusi bersama kita. Saya juga berterima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.